Kemudian apa? Kalau DNA enzimia itu buat materi kuliah termasuk ada videonya ya. Nanti lebih baik nonton video, kemudian videonya yang ini cara titik. Lebih baik nonton video dulu baru nanti bisa menjelaskan. Tapi sebelum nonton video bisa memberikan semacam dulu ya seperti monoton itu kita jelasin dulu biar enak ya. Baik, jadi DNA itu bentuknya double strand ya. Ya. Oke, saya hapus dulu. Yang belakang mungkin nggak jelas, mau ini pakai papan tulis boleh ke depan. Mungkin ini nggak jelas ya, kan terlalu jauh. Silau enggak? Silau enggak? Enggak. Baik. Jadi DNA itu kan double strand ya. Kemudian yang seperti berikan seperti ya dengan bantuan apa? Ada apa di sini jembatan apa? Hidrogen. Ya, hidrogennya ini antara apa sama apa? Ya, basa nukleat. Ya, basa nukleat. Ini juga basa Nukleat. Apa itu contohnya basa nukleat? Adenin, terus Guanin, timin, ya, sitosin, timin. juga sama ya, adenin, guanin, sitosin, timin. Kalau A mesti sama T, kalau B sama C, sekarang yang pilih yang urin yang mana? yang purin, Ya, yang G sama apa yang urin? adenin sama guanin. Adenin sama guanin. A sama G itu termasuk yang urin. Kalau C sama T apa? Pirimidin. Pasangan itu berarti satu purin, satu pirimidin. Ya, satu purin, satu pirimidin. Ya, itu selalu jadi pasangan. Ya, kemudian mereka berikatan antara rantai 1 dan rantai 2 dengan bantuan jembatan Hidrogen. Kemudian yang di sini apa ini? Apa? Backbone-nya namanya apa? Hah? Ini kan tadi nukleat ya dasarnya tadi. Backbone-nya namanya apa? Susunannya apa? Ini apa sih? Gambar apa sih? DNA. DNA apa? Diodeksi. Ya, berarti apa ini apa? Ya, yang ini yang penyusunnya yang panjang ini namanya apa? Komponennya namanya apa? Ya, apa? Asam nukleat. Asam nukleat itu cabangnya ini, ya. Benar nggak? Ya. Sekarang backbone-nya yang panjang ini backbone, yang nyambung jadi satu apa? Ya. Yang keras. Ini kan nukleat. Ya, ini nukleat. Cabangnya nukleat. Cabang loh ya. Yang seperti ini berikatan kecil-kecil ini ya. Ini. Sekarang yang penyusunnya yang ini. Yang bentuk rantai kecil-kecil. Namanya apa? Yang keras siapa? Ya? Ya, yang keras? Pentosa. Namanya apa? Namanya apa? Apa DNA kepanjangannya? Dioksin. Salah satu aja.
tahu. Apa namanya? Ayo tarik. Jadi komponennya DNA apa? Dioksi, nukleat asid, berarti yang panjang itu namanya apa? Ribos. Ribosa itu apa? Ya? Ribosom. Oh, ribosa. Ribosa yang kehilangan Oksigen. Itulah komponennya yang panjang ini. Ini kan berapa deh di terangno? Yang panjang ini atau disebut backbone atau tulang punggung itu namanya deoksiribosa. Ribosa yang kehilangan Oksigen. Ribosa antara ribosa satu dan ribosa yang lain diikat sama apa? Fosfat. Ya. Fosfat di C berapa? C5 sama C3. Salah satu C3, satunya C5. Itu ya. Bisa paham kalau suruh jelasin di depan bisa ya. Kalian kan punya proyektor? Ya, bisa jelasin ya. Oke, itu namanya DNA. Ya. Kemudian dia ini ada lagi. Kalau ini dia itu yang sifatnya fungsinya untuk menerjemahkan apa yang ada di sini atau kurir itu namanya RNA. Mirip sama. Cuma dia bukan Deoksiribosa. tapi apa? Ribonukleat. Berarti Ribosa. Kalau itu deoksi, yang biasanya kehilangan oksigen. Kalau ini ribosa. Toh, ya. Ya ada nukleat juga. Sama. Cuma dia cuma satu doang, dua. Kalau itu kan double helix ya. Pilih-pilih gitu. Kalau ini cuma satu. Ini adalah sama nukleat juga, sama, ya. Cuma dia beda, yang beda apanya? Yang beda apanya? Itu pakai U. Ya. Kalau timing Berarti A ada, ya. ada. B ada. C ada. U. Gitu ya. Sekarang kita ngomongin sintesa protein, kita ngomongin mereka. Gitu ya. Oke. Pada saat sintesa protein, jadi DNA dalam tubuh manusia, dalam seluruh makhluk hidup termasuk mikroorganisme ya, dalam inti sel. Jadi DNA itu kan ada di inti sel, yang nukleus, ya toh? Ya. Nah, kemudian dia kalau dia mau membelah diri, kemudian dia mau bereproduksi dan sebagainya, atau dia mau membangun sebuah struktur yang lain, intinya untuk membelah diri. Nah, dia nanti akan melakukan perubahan. DNA ini yang tadinya bentuk double helix, dia akan berpisah dia, merenggang. Ya, akibatnya apa? Akibatnya ini nanti akan membentuk seperti ini aja, dua. Ya, kemudian nukleatnya misah, ini misah. Ya, itu sendiri-sendiri. Kalau sudah, lalu ini nanti akan diterjemahkan.
kita sebut dengan transkripsi, diterjemahkan ke dalam sebuah urutan. Saya sebut ini ya, ini double ya, ini bisa ya. Sekarang saya ambil separuhnya, ya, ambil separuhnya ya bisa. Kemudian ini misalnya G, ini C, ini A, ini T, misal. Kemudian dia akan mengalami transkripsi. Diterjemahkan dia, ini bunyinya apa? J, J, Ini A, apa? U, Kalau ini A, Seret, namanya RNA, inilah yang disebut mRNA, message. message, Macam kulit ya, bawah. Kemudian dia lari kemana? Dia lari ke ribosom, dia lari gitu ya, ke ribosom. Di mana ini nanti pesan-pesannya ini, amanahnya ini diterjemahkan lagi. Sampailah dia ke ribosom. Dan saya di sini. Lalu dia masuk seret ke sini. Kemudian balik lagi ini. Yang dia ada C ini diterjemahkan jadi apa? J, G. Itu kan G. C, A, Ini T, ini ya pasangan yang masing-masing 3 biji, 3 urutan. Itu namanya kodon. Itu ya. Itu di ribosom. Nanti urutan kodon-kodon ini akan dirangkai oleh yang namanya tRNA. Transfer RNA. Nah, masing-masing kodon ini nanti akan merangkai 3 kodon, itu akan merangkai 3 kodon. Coba, 3 kodon atau 1 kodon? Oh, 1 kodon. 1 gene ini akan menghasilkan apa? 1 asam amino, 1 kodon menghasilkan 1 asam amino, urutannya jadi slide terakhir. Bukan slide terakhir. yang AUG. Aku nggak bisa buka, maaf ya Bu. Udah ya, terakhir ya. Yang UAG, Itu ya. pembuka sama Kalau urutannya sudah ya, itu kan ada sambung ya, atas sama bawah. Coba dibaca itu ya, sudah ketemu. sudah Ya, dia akan menghasilkan asam kodonnya itu ya. ya 1 kodon menghasilkan asam amino. memastikan aja. Ini A U U iku P. Oh iya, 3 ya, first base itu urutannya ya. Misalnya U gitu ya, ini Ya. RNA ya. U itu 1 kodon. Sebutannya apa hasilnya? Perinelan. Kemudian UCC itu hasilnya Seri. Nah, di sini dia itu bisa tahu kapan dia mulai, kapan dia Berhenti. Kalau seandainya urutannya A, U, G, ya ada ya? Ada. Maka dia belum mulai Start. merangkai merangkai protein. Ya. Nanti kalau sudah, dia kalau UAA, dia berhenti, stop. Ya, gitu ya. Ya. Baik ya, ini sudah tahu kisarannya, kita nonton filmnya sekarang. Coba dibuka filmnya. Ya. Sebentar. DNA atau protein ya? Coba buka DNA atau protein. Ada ya filmnya? Bisa buka. DNA atau protein. Coba buka. Ini punya saya bisa. Coba buka. Nah, laptop ya.
Bisa sudah semua? Nah, boleh dibuka dulu. Sudah apa saja? DNA diterjemahkan menjadi RNA. Kemudian diterjemahkan lagi ke tRNA. tRNA atau transfer RNA. Transfer RNA itu fungsinya untuk merangkai apa? Protein. Asam amino. Ya, asam amino yang dihasilkan dari satu transfer RNA ya, itu nanti dirangkai diribosum menjadi Protein. Sekarang untuk memulai urutan kodenya harus apa? Urutannya, ayo dibuka. Urutan RNA. Nuklearnya apa? Untuk memulai satu protein. Metionin. Ya, metionin. Urutannya apa? Kodenya AUG. ya? AUG. AUG ya. Pertama apa? A. Kedua U. Ketiga G. Oke, sampai sini ada yang belum paham. Mungkin sampai belakang Bu, saya nanti belum paham ini. Coba. Boleh angkat ini, angkat tangan. Siapa yang belum paham? Wah, betul. Sudah paham? Belum paham atau sudah paham? Di bagian yang Oke. Kemudian siapa lagi yang belum paham? Bagian mana? Ya, bagian mana? Sebelah sini juga. Itu transfer Ini itu kan yang longsor. Ini kan ke atas kan. Ini itu terselip ke bawah. Longsor. Kemudian apa dia memulai urutan kodenya Kamu pernah diginiin ya? harus urutannya Terus gini. satu. Tapi di sini dikepang ke sini. Urutannya harus Allah yang di. kodenya harus Makin itu ini kalau lucu. Terus di sini ini dibulat lagi. Jadi gini. Pakai pentol dulu. Kenapa tidak pernah full gitu? Zoom dulu dulu. Iya. benar ya? Sudah ketemu semua? Berbeda terakhir. Ketemu ya? Ada yang belum ketemu? Sudah ketemu? Saya sudah ketemu. Sudah. Mulai ada yang pas ya? Ya. Video. Ini urutannya apa ini berarti? Kodenya harus pertama apa? Kedua apa? Ketiga. CAG ya. Oh, urutannya CAG. Sudah ya, sepakat ya. Sekarang kapan dia berhenti? Urutannya apa aja? Ada banyak ya berhenti ya. Apa itu? Anunya apa? Asam aminonya apa namanya? Ya, namanya apa? Asam aminonya apa? Ada namanya. Stop. Kan kalau start kan Stop metionin. aja ya. Oh, stop aja. Ya. Kalau sudah keluar urutan itu, dia langsung stop. Sudah ya, ketemu ya. Ya. Tadi kan merangkai gitu ya. Tapi kalau sudah urutan itu berhenti dia. Itu
Gitu ya. Nanti ada lagi urutan dia keluar yang pertama apa tadi? CGA ya. Kalau mulai apa namanya? AUG. AUG ya. Kalau sudah AUG lagi mulai lagi. Metionin. Ya jelas ya. Itulah urutan cara membuat protein. Ya, gitu ya. Nah, macam-macam itu protein itu ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi tergantung apa katanya RNA ya, mRNA-nya. Kemudian di situ juga yang diterjemahkan oleh transfer RNA. Satu kunci itu transfer RNA. Ya, jelas ya, sampai sini mudah kan? Mudah dibayangkan ya. Kemudian bukaan film sini. Bukaan film sini ya. Kalau ya ini real. Enggak. Ada. Film satunya udah. Sudah baru Sudah. Lihat ya kecepatannya ya. Iya. Seperti itulah. Sudah dibuka semua ya. Ya, itu DNA diterjemahkan menjadi mRNA. Tapi mRNA-nya belum bikin belum bikin tRNA belum. Dia baru nerjemahin dari DNA ke mRNA. Kemudian mRNA-nya keluar menuju ribosom. Gitu ya, clear ya? Oke. Semua organisme baik itu bikin kulit, bikin apapun ya kalau kita hewan tingkat tinggi lah ya, atau mungkin mikroorganisme atau mungkin tanaman, prinsipnya seperti itu. Di mana DNA letaknya? DNA letaknya di mana? Kromosom. Kalau itu hewan tingkat tinggi ya. Kalau tanaman di mana? In sel. Kalau mikroorganisme di itu nukleus. Kemudian hasilnya nanti keluar, RNA-nya keluar, dia lari ke ribosom. Semua organisme punya itu. Gitu ya? Jelas. Oke. Sintesa protein sudah selesai. Bisa ceritain ya kalian ya. Kan mudah ya. Tapi kalau bisa diterjemahin itu pakai slide itu detail lagi. Untuk yang slide ada pertanyaan. Jadi pada saat dia dari DNA ke mRNA itu namanya transkripsi. mRNA ke tRNA namanya translasi. Ada dua tahap. Ya, DNA ke mRNA namanya transkripsi. Di ribosom jadi translasi. Translate diterjemahkan, ya. Oke, kemudian kita ke kuliah berikutnya. Ini pakai video tapi ya Pak. Video mana? Video mana? Ada kenaan online deh. Ini kalau dikirimkan bisa translate. Oh, ini tidak ada listrik ya? Ya, enggak. Ini laptop saya ini ada kalau nggak pakai listrik cepat mati. Oke, sekarang buka kuliah yang kelima. Kita hari ini kuliah keempat sama kelima. Minggu depan kuliah 6 sama 7. Selesai. Alhamdulillah. Puasa, ya, puasa. Ya. Tapi habis itu Bu Titi ngisi kuliah TRP 1 kali ya. Kalau foto online ya beliau nggak bisa. Udah
tes sudah kuliahnya udah full. Kalau pas nggak kuliah bisa ke Jember, tapi kalau ada kuliah nggak bisa jadi online. Oke ya, kuliah nomor 5. Ya, udah ya. Sekarang kita mulai membicarakan tentang PCR. Jadi ini adalah bagaimana kita nanti kalau kalian mau menggunakan PCR. Proses apa sih yang terjadi menggunakan PCR? Kan semua sudah pada ke biosain ya? Belum. Belum. Sudah semester 1. Cuma perwakilan dulu. So, Iya. Cuma kenapa? Cuma perwakilan dulu. Golongan 2. Lah, gitu ya? Iya. Harusnya sekarang. Kan ada 4 golongan toh? Iya. 3. Iya. Ya harusnya kan giliran. Kan muter kan? Satu ke GC, satu ke ruang biomolekuler kan ya? Enggak, belum. Oh enggak pernah. Belum pernah. Oh gitu ya. Iya. Kayaknya Bu Siti harus bikin program deh buat kalian bisa masuk. Enggak ada kunjungan, pelatihan nanti dapat sertifikat gitu. Ntar ya, kita buat programnya. Saya diskusi dulu sama Pak Ajur ya soal ini, biar punya sertifikat semua. Baik ya, oke. Sekarang PCR. PCR rupanya kayak apa? PCR coba deh buka deh slide nomor itu. Ada slide. Bukan itu real-time. PCR itu yang seperti itu juga. Iya. Ya berpasang berpasang. Nah, coba buka Google Images, Google anu saya gambar coba. PCR ya, mesin PCR ya, coba. Sudah. Tapi Jumat main izin. Jumat main izin. Jarang orang praktikumnya aja. Oh enggak, aku mau nih buatan terumah. Buatan terumah.
sak kurang betul. Ibu Ridi, aduh ibu dasar ibu. Ya, daerah. Jadi udah fotonya udah ya. Nih, dalam kayaknya kuliah besok deh, muka-muka. Saya pernah menang PCR enggak? Pernah. Kuliah analisis ya? Enggak sama Masuk. dua kali isi mikro. Ya, enggak maksudnya kuliah. Enggak Kuliah analisa. sama Analisa mikrobiologi. Analisa pangan sama Bu Titi lah. mikro semester 1 aja. Mikro. Iya, ada analisa. Analisa kamu. Iya, uji mikro ya. Masuk lali. Enggak ada. Uji kimia ada. Uji kimia bukan Bu Titi. Mikro yang Bu Titi. Iya. Bener kan? Iya. 2 kali tapi Ya, mikro kan Bu Titi ya. ya cuma 2 kali. 2 kali pertemuan. Dua pertemuan. Hah? 2 kali pertemuan nanti itu ganti. Oh iya tak. Siapa? Bu Resti. Nah, iya Bu Titi juga kan. Itu mikro, uji analisa. Enggak, belum. Analisa pangan. Bu Anissa. Oh iya. Analisa pangan. Bu Anissa. Ada waktu itu kita LMS. Yang pakai LMS 2 kali Bu. Mikrobiologi. Analisa. Analisa pangan mikrobiologi nggak sama Bu Titi kan? Iya cuman beberapa. Berapa kali? Saya serang Bu Titi itu biasanya habis UTS dipegang Bu Titi semua. Waktu itu full online soalnya. Apa? Full online yang titik. Cuman Tapi disuruh dia ngerjain aja. di LMS. Hah? Cuman disuruh ngerjain di LMS. Enggak, kuliahnya ngajarin enggak? Online. Ngajar kok di kelas. Masuk enggak? Coba dulu pernah materi kimia coba PCR. Berarti lupa nanti. PCR udah ya? Enggak, apa dulu waktu mikro ujinya apa aja? Uji mikro apa? Lupa ya? Lupa ya? Lupa, terlalu lama. Ya, padahal setahun yang lalu. Terlalu lama ketok. Ketok. Ngajar kok. Kalian nyimpen filenya enggak? Simpan ya. Kalian pernah diajarin Bu Titi tentang sampling kan? Sampling, ambil berapa gitu kan? Ya kan? Ya. Ya. Sih ben dituturno alternatif dek. Ada ini, Lalu badhe apa? ada yang punya filenya? Apa? Kalian nggak punya filenya? Punya. Ada. Buka kuliah yang ketiga. Uji mikro. Deskripsi grup. Oh iya. Ada ya? Sudah. Ada ya? Analisa pangan. PPT-nya ada kan? Kan sudah disimpan di filenya pribadi masing-masing kan ya? Ya. Iyalah, masuk diunduh kan? Disimpan.
Oh, iki aja sih. Kuliah yang ketiga. Analisa lanjutan. Udah ya. Ada ya? Sudah dapat? Ada. Sudah mikro. Kuliah yang ketiga berarti pertemuan keberapa itu? Berapa? 9, 10, 11 enggak salah. Enggak 11, 12 deh. Elisa, Iya. itu setelahnya Elisa. Ada. Ada kan? Ah, tuh dapat tuh. Kata siapa Bu Titi? Sebentar tuh sampai situ. Namanya ada tuh. Ya kan? Analisa pangan, bukan mikro. Analisa. Analisa. Analisa pangan. Oh iya. Sudah ya, dapat ya. Berarti itu kan ada gambar PCR lah. Berarti sebenarnya lo ya. Apa pertama kalau PCR? Prosesnya apa? Inisialisasi. Inisialisasi, terus denaturasi, terus Annealing. annealing ya. Elongasi. 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 Berarti ini DNA-nya dibuka dulu ya. Iku Jadi kalau PCR ya kalian sudah campur dengan campuran macam-macam ya. Campuran itu ya buffer, ya enggak? Gitu. Apalagi primer ya. Terus apa lagi? Apa? Nukleik asid, ya apalagi? Polimerase, ya enggak? Itu dicampurkan. Nah kemudian DNA-nya yang tadi terpilih ya begini akan membuktikan, dia akan menjadi satu begini. Gambarannya begitulah, ya. Kemudian ini namanya proses denaturasi. Kalau ini awalnya tadi bentuk begini, dia agak mengembang jauh. Ya begitu ya, mengembang. Ya, itu namanya Denaturasi. Nah, kemudian apa lagi? Annealing. Annealing berarti primernya nempel. Misalnya mau di copy di sini, ini di copy. Misalnya ini asam nukleat ya. Nah, ini mau di copy. Biasanya yang mau nempel di sini itu namanya primer yang kita tambahkan itu ya. Ini adalah yang mau. Ini ada urutannya nih, sesuai pasangannya deh, ya. Kalau di sini Bisa nggak video mau kan? ya. Kalau di sini C, makanya primer mesti nyocokin yang urutan di sini. Makanya pemilihan ada glikol, adika. Tambah begitu lah alur, gitu ya. Nah kemudian kalau sudah primer kan nggak bisa panjang-panjang ya. Ya. Pendek dong, sesuai sama kita target. Mau yang target itu maksudnya mau difotokopi akeh dulu ya. Bagian ini yang mau difotokopi akeh gitu. Kemudian kalau sudah ya kalau sudah cuma pendek segini kan, akibatnya dia nanti akan menghasilkan bukan ini sih primer itu. Ini nanti akan menjadi pendek. Bentar ya. Primernya. Oh ini pendek. Biar rusak ya. Biar pendek begini ya. Ini narjet kan ya. Kalau sudah, nanti ini kan harus panjang nih. Nah, proses pemanjangan ini di DNA yang mau dikopi ini
sini adalah telur yang namanya polimerase. Jadi apa? Namanya ase berarti Enzim. ya. Kemudian ini nanti akan menjadi panjang. Itu. Nah ini yang proses pemanjangan ini menggunakan yang disebut Nukleotida. Ini yang dipasang. Gitu ya. Itulah kenapa gen-gen ini nanti akan menjadi banyak. Gitu ya. Udah. Ini menggunakan alat yang namanya PCR. Gambarnya sesuai di situ ya. Oke. Kemudian kalau sudah, sekarang kita membicarakan tentang hibridisasi DNA. Kenapa kok ini kita mau hibridisasi? Hibrid kan berarti dihibridkan, dikawinin ya. Kita perlu hibridisasi ini untuk mendeteksi adanya ekspresi gen. Kenapa bisa begitu? Karena kita habis mereka yasa. Kalau sudah mereka yasa, kemudian kita ingin tahu efektivitasnya kan? Iya. Nah, itulah kenapa. Apakah gen ini menghasilkan sesuatu yang kita mau, itu harus dideteksi dengan sebuah alat. Ya, alatnya namanya microarray. Satu. Atau bisa juga kalian pakai real time PCR. Itu untuk melihat apakah gen yang kita mau itu menghasilkan sesuatu yang kita kehendaki. Itulah disebut ekspresi gen. Ya, biasanya contohnya kalau menggunakan microarray atau menggunakan PCR, tapi umumnya microarray itu menggunakan yang disebut label. Ya, ibarat kita itu ditempel di kertas ya. Cuma kan DNA kan gak mungkin ditempel di kertas ya. Dia ditempeli dengan fluoride. Fluoresen yang dia itu bisa memancarkan cahaya. Namanya probe, PROB ya. Namanya probe. Ini. Label DNA, dia dikasih bagian di mana dia itu bisa memancarkan cahaya. Kalau ini kelihatan berarti gen yang kita mau itu sudah berhasil. Ya, itu berhasil ada di situ. Ya. Kemudian itu adalah metodenya untuk mendeteksi expression gen. Kemudian apalagi nih, misalnya ada untuk mendeteksi apakah sel ini ada kanker atau enggak misalnya ya, gitu. Salah satunya adalah dengan probe juga. Kalau seandainya gen ini diberi label ya, dia itu berikatan dengan sel kanker. Kita beri informasi bahwa warnanya jadi merah misalnya. Kalau dia itu kemudian, ini namanya program melabel nempel ke sel ya. Kalau dia itu nempel ke sel kanker, dia jadi merah. Ya. Kalau dia nempel ke sel sehat, probnya bukan merah, dia hanya aktif kalau dia itu sama kanker, jadi warnanya merah. Kalau sehat dia hijau. Gitu ya. Kalau 50-50 warnanya jadi kuning. Maka tampaklah dia setelah kita hibridisasi atau dicampurkan dengan yang namanya DNA probe tadi, hasilnya itu kalau dibawa alat maka menjadi pendaran yang berbeda-beda. Buka slide nomor berapa itu? Terakhir ya, microarray. Ada ya? Terakhir ya. Ya, itu kan kelihatan ya warnanya ya. Ya. Itu untuk melihat apakah ada ekspresi gen. Anggapannya seperti ingin kasih contoh ya sel kanker sama enggak gitu ya.
apakah dengan urutan gen yang ada pada sebuah sel itu ya, atau bukan sel lah ya, urutan genetika ya yang akan kita yang akan kita teliti itu, kemudian dia mencerminkan sifat-sifat tersebut. Nah, contohnya ini sel kanker, gitu ya. Nah, dia akan, kalau dia itu ketangkep yang namanya prot tadi, kalau kanker warnanya merah, kalau sehat warnanya hijau, ya. Kemudian kalau dia itu apa, VT warnanya kuning, gitu. Jadi diwaspadai. Itulah yang disebut ekspresi gen. Sama juga dengan yang gen yang mau kita rekayasa. Supaya mendeteksi maka perlu dikasih label, ya. Kemudian kalau label itu bisa berinteraksi dengan gen yang kita mau, tentu pakai urutan ya. Kan label itu gak masalah. Pokoknya urutannya pas ya, sesuai apa yang kita mau, maka dia akan memberikan kendaraan warna yang sesuai kehendak kita warna apa, gitu ya. Katakanlah misalnya warnanya hijau misalnya ya, kalau itu kita mau ya, kasih prot hijau, gitu ya. Kalau warna yang nggak mau ya kasih aja warna merah, berarti genetikanya nggak kita kehendaki, gitu ya. Itu caranya deteksi. Dia ada semacam label, kemudian dia nempel ke bagian genetika yang kita kehendaki, gitu ya. Kemudian pakai alat namanya mikro. Jelas? Itu cara nangkep hasilnya kita lah. Kalau kita kan uji, misalnya uji protein, uji anu ya. Kalau gen kayak gitu, ya. Apakah berhasil apa enggak hasil rekayasa kita? Caranya pakai itu. Kalau berhasil, senang. Wah, hasil rekayasa kita berhasil, gitu ya. Kan ketangkep, tinggal diproduksi lebih banyak, ya enggak? Kalau kan kita mainnya pakai mikro ya, tinggal diproduksi banyak. Kalau itu sampai keluar loh ya, kalau enggak keluar nangis. Gitu. Ya namanya permain-main ya, motong-motong ya, mungkin motongnya salah apa ya apa dulu. Tapi jangan takut ya. Inilah ilmu yang menjadi blueprint masa depan. Kalau kalian nggak cocok di sini, kabur aja ya. Mungkin di tempat lain kalian lebih dihargai. Tapi jangan bilang Bu Titi nggak cinta Indonesia Bu Titi ya. Cuma kadang itu apa suasananya kurang kondusif ya, gitu. Nggak tahu. Anak saya aja nggak pulang-pulang sampai sekarang. Anaknya Bu Titi di Amerika nggak pulang-pulang sampai sekarang. Ditanya, Dok, perempuan ya, kapan pulang? Diam, silent dia, silent, mode silent, ya nggak mau. Ya wes lah. Kalau orang tua kan apa katanya, pokoknya pojok lali, sholat, paling gitu ya. Kalau anak itu maunya apa gitu ya, selamat pokoknya. Banyak anak-anak yang seperti itu. Banyak anak-anak yang berpotensi Gen Z seperti itu. Jangan dikira cuma 1-2, banyak banget. Apalagi kondisi Indonesia seperti sekarang, tambah kabur. Tambah kabur. Jadi kalian kalau bisa nih ya, berpikirlah ke masa depan. Niatkan untuk sebagai hambanya Allah. Ini Muslim ya, oke maaf ya, yang nyata Muslim. Sebagai hambanya Allah, memberikan karya terbaik supaya diri kita memberikan manfaat, ya, sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta. Niatkan itu saja. Kemudian kalian membranding kalian nih. Kalian mau jadi apa? Di sini ya, di hati kalian ini mau jadi apa? Bayangkan kalian sudah jadi. Kalau jadi artis ya jadi artis gitu lah. Misalnya. Bayangkan kalian detik ini kalian sudah jadi seperti itu. Sehingga kegiatan kalian pasti diarahkan ke seperti itu. Itu manifestasi namanya. Ya.
manifestasi. Sehingga kalian otomatis menggiring sekeliling kalian untuk mengarahkan menjadi seperti itu. Gitu ya. Tanpa ada yang orang tua apa enggak, kan kata hati kalian aja, kalian mau jadi apa gitu ya. Tapi kebanyakannya ditanya kau jadi apa? Podo bingung. Nah, ini kelayangan putus. Gak boleh begitu. Set goalnya kemana? Set kalian. Mau jadi apa? Kalian mau jadi apa tergantung dari kalian sendiri loh. Bukan jadi orang tua, jadi enggak. Tergantung dari kalian sendiri. Gitu. Ya. Bayangkan kalian, kalau kalian memberikan manfaat apa? Tanya. Gitu, ya. Jangan cuma, oh aku kok kerja, boleh duit, ya tadi kayak ngono, wes. Dapat sih, ya kayak gitu aja. Mari ngono kawin, mari ngono sesuk duwe anak, mari ngono mati. Iya enggak? Ya. Iya enggak? Benar ya? Kalian memberikan apa? Legacy. Paling tinggi memberikan legenda. Itulah kenapa Jokowi bikin IKN. Karena dia ingin berikan legenda. Ya enggak? Kayak Pak Bupati yang Jember tuh bikin alun-alun. Ya enggak? Ya. Siapa itu? Dia memberikan legenda. Oh itu saya. Karena itu kebanyakan orang. Ya, walaupun itu ya enggak tahu hawa nafsu ya bisa. Ya, manfaat apa enggak tahu ya. Gitu. Tapi sebaik-baiknya kalian melegendalah di hadapan Allah. Ya, melegendalah untuk Allah saja. Karena kalian pulang nanti meninggal juga yang dicari bukan orang tua, bukan apa. Kalian nanti ya tetap aja Allah, ya Allah. Mau kemana? Mau lari kemana? Gak bisa. Gitu. Itu ya. Set kalian mau jadi apa sekarang juga kalian harus men-set diri Anda. Kalian hadir di sini itu amanah. Kenapa Allah menakdirkan kalian di sini? Itu amanah. Kira-kira apa dengan amanah itu kalian bertanggung jawab kepada Allah dengan apa yang kalian dapatkan ini, ya. Dengan apa kalian bisa memberikan. Set goal tertinggi, ya. Orang tua itu sifatnya support. Orang tua biasanya apa kata anak? Kalau anak berkata saya mau jadi ini, bapak ibu dukunglah saya. Bapak ibu ya cuma ngangkat tangan, bukan ngangkat tangan begini ya maksudnya ya. Mendoakanlah, ya. Begitu. Mana ada orang tua ya pengen anaknya tuh bermanfaat juga. Kalau diam aja yo, jadi sedih, ya enggak. Tapi kalau anaknya beraktivitas, memberikan kepositifan kepada siapa saja, ya, itu akan memberikan kebanggaan. Itu di hati orang tua, ya, di hati. Tapi kalian bukan settingnya bukan itu, lebih tinggi lagi ya pencipta kalian begitu, ya. Tugas kalian itu sebagai hambanya Allah. Saya pun juga sama. Sebelum berangkat gini doa saya memberikan manfaat gitu. Karena apa? Kalau meninggal kan cuma 3 ya. 1 amal jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 doa anak yang soleh. Ya. Kalian juga harus jadi anak yang soleh-soleha. Amin. Iya buat orang tua ya. Kalau nggak soleh-soleha doamu nggak bakalan diterima. Gitu, ajab itu. Ya, ini yang muslim ya. Kan mungkin ada yang nggak muslim. Ya, harus soleh-soleh. Gitu. Itu bukti kalian berbakti sama orang tua adalah jadilah anak soleh-soleh. Gitu. Tapi ya berbakti sama kepada Allah juga kan ya. Gitu. Terus bagilah ilmu. Kalaupun Bu Titi sekarang ngasih ya apa gitu kan. Kalian bagilah ke siapa saja, itu amalmu, gitu loh.
Kalau sampai orang itu menggunakan apa yang kita bagi, maka itu menjadi bebannya tunai kontan pada saat kalian nanti, kita kan calon jenazah ya. Iya. Gitu. Pada saat dikuburkan tuh kontan sudah.